Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Perkenalkan, nama saya Rahma Saumi Siregar dari mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7A. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu konsep etika, di mana konsep etika ini mempunyai 3 poin di dalamnya. Pertama adalah konsep dan makna etika, kedua adalah hakikat makna etika, dan yang ketiga adalah urgensi etika dalam penegakan hukum. Cekidot, kita bahas yang pertama, yaitu konsep dan makna etika. Etika menurut saya adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang, dan ada kaitannya dengan moral. Etika dan moral itu saling terkait, tapi dalam maknanya itu dia berbeda. Dia saling terkait, tapi maknanya itu yang sangat berbeda. Letak berbedanya itu di mana? Berikut penjelasannya. Moral dalam bahasa Latinnya yaitu mores, yang artinya kesadaran batin seseorang yang mengarahkan bersifat baik. Nah guys, moral itu dia bersifat universal, dan dalam konteks Islamnya moral itu terkait dalam bahasa Arabnya yaitu ihsan. Nah, etika itu dalam bahasa Yunaninya yaitu ethos, dan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah etik. Dan di mana artinya ethos itu adalah sesuatu yang lahir dari kebiasaan. Nah guys, yang saya bilang tadi, kalau misalnya etika itu adalah sifat yang terdalam yang dipunyai setiap manusia, dan itu tidak sama dengan manusia yang lainnya. Dan sifatnya etika ini guys, yaitu dia bersifat lokal. Dalam Islam, etika ini disebut dengan akhlak dan dengan beradab. Jadi manusia kalau tidak punya adab, tidak punya etika, berarti semua akan hancur berantakan. Dengan adanya etika ini, so pasti kita akan mempunyai namanya tujuan hukum. Apa aja sih tujuan hukum itu? Tujuan hukum itu yang pertama adalah menegakkan kepercayaan, yang kedua adalah menegakkan keadilan, dan yang ketiga adalah ilmu kepastian. Berarti dia punya kepastian. Jadi saya ulang, tujuan hukum mempunyai 3: memiliki kepercayaan, memiliki kepastian, dan memiliki keadilan. Jadi kalau misalnya tidak ada itu tujuan hukum, manusia itu akan hancur berantakan. Oke guys, kita lanjut ke dalam poin selanjutnya. Ciri-ciri etika itu, yang pertama ada berlaku tanpa disaksikan, kedua adalah absolut atau mutlak, yang ketiga adalah cara pandang batiniah, dan yang keempat adalah terkait perbuatan manusia dan perilaku manusia. Lanjut ya guys, kita masuk ke dalam jenis-jenis etika. Etika itu dalam jenis-jenisnya itu mempunyai 2 ya guys. Pertama adalah etika filosofis. Filsafat adalah salah satu bidang ilmu yang mengutamakan tentang pikiran manusia. Filsafat ini dalam teori etika filosofis ini mempunyai 2 poin di dalamnya. Yang pertama empiris. Nah, empiris ini dia mencakup semua tentang hukum. Dan yang kedua adalah non-empiris. Dan poin yang kedua dalam jenis-jenis etika adalah etika teologis, di mana ada beberapa hal di dalamnya yang harus diperhatikan biar kita tidak terjerat ke jalan yang tidak benar atau tersesat. Pertama itu adalah
Etika ini tidak dibatasi oleh satu agama, tentu saja mengikat banyaknya agama di dunia. Yang kedua adalah etika ini sebenarnya adalah bagian dari etika umum yang banyak diterapkan dan diketahui oleh sebagian besar orang. Dan kita masuk poin yang ketiga dalam konsep etika adalah urgensi etika dalam penegakan hukum. Menurut para ahli yang sarjana hukum, etika profesi itu menjadi penting karena tidak mungkin menegakkan hukum tanpa tegaknya etika. Jadi etika dan hukum itu saling berjalan dengan lancar ya guys, saling berikatan. Makanya itu saya bilang kalau etika itu tidak ada, maka hukum itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan saya bilang tadi, hukum itu adalah menegakkan keadilan, di mana etika dan hukum itu harus bekerja sama dan saling berkaitan. Di salah satu mereka yang terpecah belah, maka akan hancur diri dia sendiri. Dan itulah sebabnya peran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang salah satunya menjadi etika hakim individual menjadi yang sangat penting. Oke, terima kasih guys. Itu penjelasan dari saya. Itu yang saya paham dari materi konsep etika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.